ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu peserta kajian tafsir Sabtu pagi yang saya hormati, demikian juga Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini secara live streaming yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mempertemukan kita pada hari ini untuk meningkatkan ilmu kita dan keimanan kita. Mudah-mudahan melalui majelis taklim ini Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kajian tafsir pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 3 surat sudah kita kaji bersama, dari surat Al-Fatihah, kemudian An-Nas dan Al-Falaq. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan dengan kajian untuk surat Al-Ikhlas, dan masih tetap dengan ustadz yang sama, beliau Bapak Dr. Andes Haji Jamari. Untuk itu mari kita ikuti dengan khidmat supaya kita bisa bertambah ilmu dan mendapatkan hidayah. Kepada Pak Jamari, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekali lagi ini diulang-ulang supaya motif kita, niat kita benar, bahwa niat ingsunnya itu kita ingin menjadi yang terbaik. Karena Rasulullah menyampaikan yang terbaik itu apa? Yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apalagi membaca Al-Quran itu strategis, karena setiap huruf dari Al-Quran itu Allah memberi pahala, dan setiap pahala satu dilipatkan menjadi 10. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim, alif 1, lam 1, mim 1, 3 dikalikan 10, 30. Ini untuk menumpuk bekal, karena kita tidak tahu berapa dosa kita, tapi juga kita tidak tahu berapa amal kita, sehingga kita berusaha untuk menumpuk dengan mengambil langkah strategis, yaitu belajar Al-Quran. Kita kemarin sudah Al-Fatihah, alhamdulillah. Apa masih ingat apa tidak? Mudah-mudahan masih, kata perkatanya dan juga terjemahnya. Sudah Al-Falaq, sudah An-Nas, terakhir Al-Falaq. Sekarang kita akan Al-Ikhlas. Tapi sebelum itu kita baca dulu Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk peringatan saja, magh itu salah, magh karena gha tidak termasuk huruf qalqalah. Maghdubi salah, yang betul ghairil maghdubi alaihim. Mari, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekarang surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Ini qafnya khalaq itu agak dikeraskan. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Untuk syar ya, syarril itu ada dua, ro itu dibaca tebal dan dibaca tipis. Jadi min syar di situ tebal. Terus ketika ri dia tipis. Min syarril. Jadi mulutnya apanya itu lambene itu maju dulu syar, terus meringis ri. Min syarril waswasil khannas. Mari. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas.
Ya, sekarang kita masuk surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat isinya hanya 4 ayat. Kita sekarang mulai mempelajari tafsirnya. Kalau tadi kita ulangi nanti kehabisan waktu. Sekarang kita masuk Al-Ikhlas. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Huwa itu hanya itu memang dari dada. Tempat makhraj keluarnya huruf H itu dada. Huwa. Tetapi memang tidak terlalu banyak nafas yang dikeluarkan, tapi asalnya dari dada. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cara baca waqaf wasolnya begini ya. Itu kan ada huruf yang memberi tanda wasol nyambung atau waqaf berhenti pada setiap ayat itu. Tapi bodon ya, untuk mudah membaca Al-Quran itu apapun tandanya, kalau berhenti pada akhir ayat tidak perlu mengulangi, walaupun itu ada tanda lam alif. Misalnya pada lam yalid wa lam yulad itu kan ada tanda lam alif. Kalau berhenti aman. Jadi pemberhentian atau waqaf yang paling aman itu pada akhir ayat, tidak perlu mengulangi. Tetapi kalau misalnya ada di tengah ayat kita tidak berhenti, maka yang paling aman diulangi. Begitu. Nah sekarang kalau qul huwallahu ahadun itu mau dibaca terus, itu tidak boleh. Qul huwallahu ahad Allah dibaca terus begitu tidak boleh, harus dibaca huruf tanda bacanya itu. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Ini sudah ada tuntunannya. Kalau ada tanwin ahadun kemudian Allah, itu bacanya begini. Qul huwallahu ahadunillah. Ahadunillah. Kalau mau dibaca terus. Qul huwallahu ahadunillahus samad, begitu. Tapi kalau yang aman itu berhenti. Kalau mau nyambung, maka wasol itu di situ dun dengan Allah itu membacanya menjadi khusus. Qul huwallahu ahadunillahus samad, begitu. Baik, sekarang mari kita terjemahkan. Qul huwallahu ahad. Qul itu katakanlah. Kemarin sudah ini. Bedakan dengan qul ka. Kalau qul ka itu makan. Kalau ini qul katakanlah. Kepada siapa ini? Katakanlah qul ini. Qul ini adalah fi'il amrin, fi'il amr. Di situ mesti ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Itu ndelik. Mustatir namanya, ndelik. Lalu siapa di situ? Kamu. Qul katakanlah kamu. Kamu di sini siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul huwallahu ahad. Qul katakanlah. Huwa dia. Sebenarnya di sini dua laki-laki, dia laki-laki. Tapi kita terjemahkan huwa di sini tidak perlu pakai laki-laki karena di sini Allah. Sebab memang dalam bahasa Arab itu
ada kata-kata yang disebut sebagai mudzakar dan muannas. Tetapi ada yang seperti huwa misalnya. Huwa itu kan dia laki-laki. Dia laki-laki. Tetapi laki-laki di sini adalah disebut sebagai majasi, bukan hakiki. Sebab nanti ada yang hakiki, ada yang majasi. Ana sing tenan, ana sing gur dinggo dening orang Arab itu sudah ada yang namanya majasi, seperti as-sama. As-sama itu langit, itu laki-laki apa perempuan? Digolongkan perempuan. Idzas samaun syaqqat. Lah, kok begitu? Karena dianggap perempuan. Manut wae karo sing duwe bahasa. Jadi sana idzas samaun syaqqat. As-sama iki laki-laki perempuan? Itu dianggap perempuan. Tetapi apa punya apa jenis kelamin kan tidak. Semono uga ini. Qul huwallah ini, huwa ini bukan berarti Allah itu laki-laki. Bukan, karena ini adalah makna majasi namanya. Dia Allah itu untuk menyebutkan secara umum dia di situ yaitu Allah, tapi bukan berarti Allah laki-laki karena ini majasi bukan hakiki. Qul apa tadi? Huwa Allah lafdzul jalalah. Allah ahadun satu atau esa. Ahadun apa? Esa bahasa Sanskerta ya. Esa. Saya ulangi. Qul katakanlah huwa dia Allahu Allah ahadun esa. Sekarang panjenengan sing jawab. Qul apa? Huwa Allahu ahadun esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi, dialah Allah yang Maha Esa. Saya ulangi, katakanlah wahai Nabi, dialah Allah yang Maha Esa. Qul apa? Huwa Allah ahadun. Qul huwallahu ahad. Maha Esa. Ahadun itu esa. Kenapa tidak eka? Kalau eka itu ada dwi, ada tri, ada apa yang empat itu? Catur. Ya, jadi ini diambil kata esa karena esa itu memang tidak ada dua. Jadi Allah menyebut Allahu Ahad ini hanya di Quran di surat Al-Ikhlas ini tok. Di ayat lain Allah menyebut dengan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, begitu. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa juga. Al-Wahidul Qahhar, yang esa. Jadi di sini Allah memakai kata ahad. Ahad itu maknanya adalah satu, tapi satu yang tidak ada duanya. Nah, kita di sini masuk pembahasan ya Bapak Ibu, pembahasan tauhid. Qul huwallahu ahad, ini Allah menjawab pertanyaan dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begini, "Hei Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa? Apa emas? Apa perak? Tuhanmu itu nasabnya siapa? Anaknya siapa? Istrinya siapa?" Sebab Tuhan mereka itu punya nasab. Ada suami, ada istri. Wong ndak usah orang Arab, neng wayang we ana dewa, ana dewi. Bathara iki do duwe Betari. Jadi memang begitu mereka pahamnya, bahwa Tuhan itu punya kelamin, punya anak, dan berbilang, tidak hanya satu. Sebab ini pernah juga ditanyakan,
wahai Muhammad, bagaimana Tuhanmu kok hanya satu? Padahal kebutuhan kita banyak. Kebutuhan kita banyak. Kalau kita minta anu kepada Tuhan anu. Kalau minta X kepada Tuhan X. Mestinya begitu. Nah, jawabannya adalah ini. Katakanlah, wahai Nabi, Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pemahaman kita orang Muhammadiyah ini, karena ini pengajian ini PDM Muhammadiyah di SD Mujahidin Muhammadiyah, perlu tahu bahwa Tuhan yang Esa itu yang pemahamannya yang bagaimana? Esa itu begini. Ada, lihat ini. Ini satu kan? Ini satu, tapi bukan Esa. Karena satu ini adalah yang di situ satu lagi. Sana ada satu lagi. Jadi satu tapi ada yang lain, berarti tidak Esa, tidak Maha Kuasa. Ada lagi satu tapi bisa dibagi. Satu jadi berapa ini? Setengah. Setengah dibagi menjadi seperempat. Seperempat dibagi menjadi seperdelapan. Seperdelapan dibagi menjadi seper-16. Lama-lama kan habis. Jadi bukan Tuhan. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang Esa. Esa dalam hal 3. DSB. Esa dalam hal DSB. D-nya apa? Zat. S-nya apa? Sifat. B-nya apa? Buat. Perbuatan. Jadi esanya Allah itu adalah esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Maksudnya begini, esa dalam zat tidak terdiri dari, zat itu kan ada zat cair, zat padat, zatnya Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian seperti ini, bukan. Zatnya Allah itu adanya dengan sendirinya dan adanya tidak tersusun dari bagian-bagian. Itu hanya Allah yang punya seperti itu. Kalau yang lain adanya mesti ada bagian-bagiannya. Adanya ada yang lain, makanya lalu menjadi tidak esa lagi. Nah ini Tuhan kita, esa zatnya. Lalu pertanyaannya, piye to ki kok ora tekan? Ya ora usah dipikir. Maka Kiai Haji Mas Mansur dulu kalau sampai mentok pertanyaannya itu tentang Allah itu bagaimana, lalu jawabnya apa? Orang ngerti, itu saja. Tidak tahu. Maka ada hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqihi wala tafakkaru fi dzatihi. Pikiran ciptaane Allah, aja kok pikir zate Allah. Remuk kowe. Ora tekan, sebab pikiran kita ini adalah seperti timbangan emas, kok nggo nimbang gunung, amblek. Ini esa dalam zatnya. Satu-satunya yang zat seperti itu hanya Allah. Ini Tuhan kita yang disebut Ahad ini. Esa dalam sifatnya. Sifat Allah itu maha. Sifat Allah itu maha. Kalau di Muhammadiyah mengakui sifat yang itu loh, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi. 20 kan? Tapi di sini disebutkan 13. Nah yang 7 itu tetap ada di dalam 13. Ini sifat Allah. Karena memang nanti banyak tentang paham tauhid yang sifat-sifat Allahnya nanti akan ada perbedaan. Tetapi kita mengacu pada HPT. Tak wacake mencetha sikap
orang Muhammadiyah ajaran kita mengenai ketuhanan ya, sifat Allah itu begini. Iman kepada Allah yang maha mulia. Tarjih ini. Wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita. Dialah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan segala sesuatu. Dan dialah yang pasti adanya, wujud. Nah, pasti adanya. Dialah yang pertama tanpa permulaan dan yang akhir tanpa penghabisan. Perhatikan toh. Wong pertama, dialah yang ada pertama tanpa permulaan. Akhir ora ono enteke, ora ono disike. Ora ono state, ora ono finise. Dialah Tuhan kita itu. Ini dalilnya di belakang, nanti dalilnya Quran hadis semua. Tiada sesuatu yang menyamainya. Yang esa tentang ketuhanannya. Ini esa ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Lah ini tadi S apa DSB. Yang esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ini supaya membetulkan keyakinan kita ya tentang ketuhanan, supaya kita benar. Yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Yang hidup, Allah itu hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Segala yang ada ini yang mengadakan Allah. Aja nganti klera-kleru sing gawe subure lemah ki dewa iki. Nah, ini yang harus kita percayai. Kita harus percaya bahwa yang mengadakan segala-galanya adalah Allah, yang mendengar dan melihat, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Perihalnya apabila ia menghendaki sesuatu, ia sabdakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kun fayakun. Dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan, yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Terserah Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Allah yang memberi kekuasaan pada siapa yang dikehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Terserah Allah, gitu loh. Ini keyakinan kita. Allah tidak bisa dipaksa, terserah Allah, hak prerogatif Allah. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Ini apa keyakinan kita tentang Tuhan. Men podo, rembukannya men podo iki aja klira-kliru kok. Perhatian. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak dicapai oleh akal dalam kepercayaannya. Ora oleh awake dhewe membicarakan. Jawabnya piye? Ora ngerti. Contohnya begini. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lah tangannya Allah ki kaya ngopo ya? Ora ngerti. Begitu jawabnya. Ora ngerti karena akal kita enggak nyampe. Maka ini sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Jangan membicarakan hal itu. Wis tau, ndak rusak nek membicarakan yang kita memang tidak disuruh harus tahu. Memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya, tiada sesuatu yang serupa dengannya, laisa kamitslihi syai'un. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia. Dalam firman-Nya, dia tahu segala yang ada di muka dan di belakang mereka, sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Bagi orang mukmin memadai bila mereka memikirkan segala makhluknya.
guna membuktikan akan kebenarannya, kekuasaan dan kebijaksanaannya. Wis saiki mikir makhluk, aja mikir zat Allah. Kita baru mikir penciptaan langit bumi makin sulit. Wis ora ngono wae saiki. Virus corona iki wae wis ku ya wis nggumunke kabeh. Jadi kadang-kadang kita ini nggak malah disuruh wa fi anfusikum afala tatafakkarun, sawangen awakmu dhewe apa kowe ora mikir. Kita itu kalau kadang-kadang ya mikir mangan telo plek wis dinengke ning weteng kok ya mlaku dhewe. Wis to, mangan telo itu nengke wae engko ora ning jero wis di keruwes dhewe. Sehingga ada teman yang guyon itu. Nek mangan ki ora usah wigah-wigih, jero ki wis mapan dhewe-dhewe ngono kuwi. Rasa rewel engko wis ana nggone dhewe-dhewe. Itu karena kita memang diperintahkan untuk memikirkan ciptaannya Allah saja. Jangan memikirkan zat Allah. Nanti berkembang pada pemikiran tentang Allah itu di mana. Lah gitu. Langit kan begitu dah. Lah ini dipahami ini kita ya Mas neng Quran disebutkan di langit ya sudah kan wis ora usah dipikir. Neng ndi yo nggone ora usah dipikir, ora ngerti ngono wae. Fa innamat tuwallu fathamma wajhullah. Kowe neng ndi wae madhep neng kono ketemu Allah. Ya wis ora usah dipikir yang kono awake dhewe ketemu Allah. Dimanapun kita menghadap, di situ ketemu Allah. Itu esa dalam sifatnya, maha. Selain itu nggak ada yang maha mendengar, maha mengetahui. Itu kalau kita makhluk ini anggere wis tua wis ora patek krungu, cak omongan selenco. Lalu sifat yang ketiga, ahad yang ketiga yaitu apa tadi? B, buat perbuatannya esa. Artinya semua yang ada di bumi ini, semua alam jagat raya itu yang menciptakan Allah. Ojo ngaku-ngaku. Tidak bisa kita ngaku-ngaku. Semuanya Allah. Itu adalah tentang ahad. Qul huwallahu ahad. Kita selani tadi masuk di putusan tarjih mengenai tauhid. Sebab ini penting. Warga Muhammadiyah supaya tidak terombang-ambing. Jane Muhammadiyah ki soal sifat Tuhan sing 20 ki isih nganggo ora isih. Jadi isih nganggo sifat Tuhan itu juga termasuk Asmaul Husna yo nganggo. Sebab ini yang 20 atau 13 ini kan juga masuk di Asmaul Husna. Asmaul Husna periksa toh 99 nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Berapa? 99. Qul huwallahu ahad. Qul apa tadi? Huwa Allahu ahadun esa. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Sekarang Allahus Samad. Allah ya lafdzul jalalah Allah. As-Samadu tempat meminta. As-Samadu tempat meminta. Allah As-Samadu tempat meminta. Allah apa? As-Samad tempat meminta. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Nek meminta harus kepada Allah. Aja neng kuburan. Lah ndak, kuburan itu hanya liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ya Allah. Ndak, langsung saja kepada Allah. Tidak usah lewat akik. Tidak usah lewat apa-apa, langsung kepada Allah. Allah lah tempat meminta. Kalau kita neng kubur, maka yang kita lakukan adalah ziarah kubur. Itu diperintahkan loh, itu ziarah kubur itu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Aku mbien, Rasulullah ndika aku mbien
nglarang kowe ziarah kubur. Saiki ziarah. Tapi untuk ibu-ibu jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Nek bapak sering-sering boleh. Ziarah kubur men ngopo? Tudzakirul maut, men kelingan mati. Makanya layat itu yang bagus itu apa? Hatta tudfana, sampai di kubur. Kalau bisa sampai di kubur, maka qiroton, mendapat 2 qirot, 2 gunung. Wamal qiroton, apa 2 gunung itu? Qirot itu mithlu jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar-besar. Men ngopo to? Kelingan walah aku sesuk ya neng kono kuwi. Nek sing nom-nom kita ijik suwe ya. Ketoke nek urut kronologis, tapi kan banyak tidak urut kronologis. Allahus Samad, Allah lah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad. Mari. Sekarang saya terjemahkan. Lam itu tidak. Lam, la juga begitu. La tidak, la nahiyah itu tidak. La nafiyah itu tidak. Kalau jangan itu la nahiyah. Jangan, la juga begitu. Tapi ini lam tidak. Tidak yalid beranak. Yalid beranak. Wa kemarin sudah ya. Ba apa? Dan lam apa tadi? Tidak. Yulad diperanakkan. Ini namanya majhul. Diperanakkan. Kalau di bahasa Indonesia namanya apa? Dari me menjadi di, apa namanya? Pasif. Nah, diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu juga bisa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan diperanakkan. Ini untuk menjawab. Karena Tuhan-Tuhan mereka itu dulu don duwe anak. Don duwe anak. Termasuk mitologi Yunani kan ya toh. Hercules, kemudian Zeus. Don duwe anak. Ya kuwi mau nek cara awake dhewe sing do ngerti iki nek wayangke dewa iki do duwe anak. Nah, di sini Allah menyebutkan tidak berputra dan tidak diputerakan. Saya ulangi, coba panjenengan sing anu jawab terjemahnya. Lam yalid wa lam yulad. Lam apa? Yalid beranak. Wa lam yulad diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Ya, ini siapa ini? Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Gek kepiye ya? Kok ora duwe anak, ora gek leono piye? Tadi kan jawabnya tuh orang ngerti. Leono piye? Ya pokoknya Allah ki ana ora diperanakkan, ora dilahirkan dan tidak punya anak. Wes saiki wis ora usah dijelaske ngobrol-ngobrol iki wis dienggo keyakinan kita. Sekarang ini yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mari. Nah ini yakun nun ketemu lam itu tidak yakun lahu tapi yakul lahu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa apa wa? Lam tadi sudah. Yakun ada. Ini diterjemahkan yakun itu ada. Asalnya sebenarnya yakunu. Yakunu kana yakunu. Tapi karena ada lam dia jadi majzum. Majzum itu apa? Sukun, mati. Jadi yakun begitu. Karena ada lam. Lam itu harfu jazmin, huruf yang mematikan huruf di belakangnya, kata yang di belakangnya.
Walam yakun, lah ngel njur yakun ngono lho. Aslinya yakun. Jadi walam yakun. Yakun apa tadi? Ada. Nanti banyak. Karena yakunu itu banyak anunya, terjemahnya, artinya. Tapi di sini diartikan apa? Ada. Saya ulangi. Apa? Lam yakun. Ya, yakun ada. Lahu itu dari li. Kemarin sudah. Li itu apa? Bagi. Alhamdulillah. Li bagi Allah. Kok lahu, Pak? Mestinya kan lihu. Ndak. Li bagi itu kalau ketemu apa namanya? Domir mutasil namanya. Domir mutasil itu domir sing nemplek. Apa kata ganti sing nemplek itu berubah jadi la. Jadi domir itu kan ada 14. Huwa, huma, hum, ha, huma, hum. Nek Arab kuwi beda Pak karo dhewe. Nek wong Arab kuwi nek muni dia itu ndak ngomong dia laki-laki. Iya, ini laki-laki, ini perempuan ya. Dia laki-laki 1. Dia laki-laki 2. Mereka laki-laki 3. Nek putri dia perempuan 1, dia perempuan 2, mereka perempuan 3. Kamu yang ngono, kamu seorang laki. Kalau kita kan enggak, kita kan dia mereka. Wes lanang kene ya padha wae, dia mereka. Lah kalau Arab enggak, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Itu namanya kata ganti 14 itu. Lah, ini kalau ditemplek ke ini jadi laha, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahu, bukanlah kan dia toh, laki-laki toh. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna, li, lana. Lah ini lahu, lihu mestinya toh, tapi berubah menjadi la. Lahu itu baginya. Lahu apa? Baginya. Kufuan setara. Kufuan itu kufu. Nek nikah iki mbok sing sekufu. Setara. Kufuan apa? Setara. Ahadun 1. Ini rada angel lho nerjemah kata per kata. Men cetha tak baleni. Wa dan lam tidak, yakun ada, lahu baginya, kufuan setara, ahadun 1. Saya ulangi. Wa dan lam tidak, yakun ada, lahu baginya, kufuan setara, ahadun. Saiki panjenengan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Len terjemah dibalik. Len terjemah ngene. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Len terjemah. Dan tidak ada satupun yang setara baginya atau dengannya. Ini dalam susunan i'rab juga memang dibalik. karena yakunu itu dia namanya fi'il naqis ya. Fi'il naqis itu yang membuat di belakangnya itu menjadi isim dan khobar. Ini isimnya itu marfu, mestinya kan ini mestinya. Walam yakun lahu ahadun kufuan mestinya, tapi ini karena ada unsur balaghahnya ya, seninya di sini. Maka di sini menjadi walam yakun lahu kufuan ahad. Ahadun itu menjadi ismun kana, ismun yakunu. Kufuan menjadi khobar. Jadi walam yakun lahu kufuan ahad, terjemah dibalik.
dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Saya ulangi, apa? Lam yakun lahu kufuwan ahadun. Sekarang terjemahnya awas. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Apa? Ya. Nek delok terjemahnya ya gampang wae dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ning nek iso kan delok sing kene men rada karo maca ngono ki iso ngerti tegese ngono lho. Karo maca iso ngerti tegese. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Bapak Ibu, ini adalah syarat Tuhan. Sapa sing arep dadi Tuhan ngacung kudu duwe syarat papat iki. Ora muni syarat nggak bisa jadi Tuhan. Syarat Tuhan itu 4. Ini syaratnya. 1, ahad. Kalau berbilang ora iso, gugur sebagai Tuhan dia. Ya toh? Ahad, harus ahad. Dulu ada yang berpikiran begini, ayo do metu saka Islam. Terus golek agama sing cocok. Jangan-jangan kita nggak cocok. Lah yang kita sembah sepakati dulu, yang kita sembah apa? Yang paling kuasa. Wes, paling kuasa sembah yo golek Tuhan sing paling kuasa, begitu. Ini hanya donenggon apa diskusi begitu. Golek Tuhan yang paling kuasa, yang paling kuasa. Sekarang tentokke dulu jumlahnya. Paling ki piro? Oh, paling yo 1, nek ana loro jenenge ora paling. Oh, 1 ya. Jadi yang paling kuasa yang kita sembah yang 1 ya toh, 1 dok putuske wes. 1 ki sing kepiye? 1 sing ora ana tunggale, nek ana tunggale iki ora kuwasa meneh. 1 sing ora iso dipritel-pritel, nek iso dipritel-pritel ki entek, dipritel ora kuwasa meneh gitu. Ya wis cocok ya dok. Golek Tuhan 1 ora ana tunggale sing ora kena dipritel-pritel. Lu akhirnya ya kur ketemu Islam sing duwe Tuhan kaya ngono kuwi. Wis aku ora ngombro-ombro Tuhan yang lain lho iki. Ketemunya hanya Islam. Tuhan yang satu, tidak ada yang lain dan tidak bisa dibagi, itu yang paling kuasa. Ini syarat pertama. Allahus Samad. Syarat kedua, jadi Tuhan itu apa? Harus bisa untuk tempat bergantung. Untuk dimintai. Kalau tidak bisa jangan jadi Tuhan. Yang ketiga apa? Lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan. Kalau masih dianakke wong, dianakke cucu Tuhan. Ini syarat Tuhan loh. Syarat Tuhan itu 4 tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang menyamai. Kalau masih ada yang menyamai, bukan Tuhan. Makanya hati-hati ketika memikirkan Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, luas kursinya seluas langit dan bumi. Terus kita berpikir kursi, tidak ada yang sama, tidak ada yang menyamai. Jadi kalau kita berpikir itu kadang-kadang yang belum tahu itu namanya fantasi ya. Fantasi itu apa? Fantasi itu adalah fantasi itu adalah menggabungkan tanggapan, membuat tanggapan baru dengan bantuan tanggapan lama. Padang pasir. Apa ya padang pasir iki? Wis tahu ngerti padang, wis tahu ngerti pasir. Oh, padang pasir iki padang isine, itu fantasi namanya. Kalau kita memfantasikan Tuhan, Allah, pasti dengan bantuan tanggapan. Tanggapan itu apa? Makhluknya Allah. Allah itu melihat dengan mata. Lalu kita membayangkan, itu mesti salah karena sudah dibantu dengan tanggapan mata. Wis tahu ngerti moto, wis tahu ngerti melihat, mesti salah. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Di ayat lain laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai Tuhan. Jangan membayangkan zat Tuhan, pasti salah. Pasti salah karena setiap kita membayangkan
itu bayangan itu pasti dibantu oleh tanggapan yang pernah kita lihat, pernah kita raba, pernah kita dengar, pernah kita lakukan, kita tahu dari indera kita, namanya tanggapan. Lalu kita membuat fantasi, namanya, mesti tidak benar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Mari kita ulangi lagi. Ada 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul huwallahu ahad. Mari. Qul, katakanlah, huwa Allah ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Nabi, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Mari. Allah As-Samad, tempat meminta. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setara dengannya. Sekarang saya sampaikan mengenai faedah Al-Fatihah ini ya. Al-Fatihah apa? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu diharapkan dibaca, Al-Ikhlas nanti dibaca dengan kafirun pada sholat 5 waktu, 5 tempat, disunatkan membaca rakaat pertama kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. 1 qobliyah subuh, orang menyebut sholat sunat fajar. Fajar itu apa? Subuh. Penjenengan neng Mekah kayak Masjid Nabawi atau Masjid Mekah ndak ada subuh itu, al-fajru. Jadi sholat sunat fajar itu sholat subuh. Nek sholat sunat fajar, sholat sunat sebelum subuh, le manjing nek wis barazan. Le manjing nek wis masuk, kalau belum masuk waktu namanya sholat lail. Jadi sholat sunat fajar itu adalah sholat sunat qobliyah subuh. Itu le nglakoni, le manjing kalau sudah masuk waktu subuh. Gampangannya nek barazan subuh. Lah itu surat yang dibaca. Rakaat pertama kafirun, rakaat kedua surat Ikhlas. Kemudian yang kedua, ba'diyah maghrib. Sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib itu, rakaat pertama kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Yang ketiga, ketika witir 3 rakaat. Ketika witir 3 rakaat. Itu rakaat pertama itu apa? A'la. Rakaat kedua kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Keempat, pada waktu maghrib di malam Jumat. Jadi malam Jumat sholat maghrib itu disunatkan Rasulullah membaca kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, yaitu maghrib, sholat maghrib
bukan qobliyah ba'diyah tapi sholat maghrib. Yang kelima, ketika sholat di makom Ibrahim. Ki sing wis do tindak umroh haji wis nglakoni itu. Di sana sholat sunat tawaf, habis tawaf itu rakaat pertama apa? Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Lah ini lucu nih. Ada sahabat yang membaca surat Ikhlas itu pada setiap rakaat. Itu Rasulullah tuh mengutus imam pada satu perjalanan begitu. Lalu imam ini setiap membaca itu Qul huwallahu ahad begitu. Dilaporkan pada Nabi. Gusti Rasul, ini kok utusan panjenengan le maca Al-Ikhlas terus. Lalu Rasulullah ngendika ngene, coba takokno kena ngapa dheweke maca Al-Ikhlas terus. Dijawab oleh sahabat yang baca tadi, li annaha sifatur rahman wa anna uhibbu an aqra'a biha. Jawab sahabat ngono, karena surat Al-Ikhlas itu adalah isinya sifat Allah dan saya senang membacanya. Rasul setelah dilapori Gusti Rasul, dia itu mengatakan bahwa karena Al-Ikhlas itu sifat Allah, lalu dia senang bacanya. Jawabnya Rasul bagaimana? Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan, katakan pada dia bahwa Allah mencintainya. Tinggu ngeyem-yemi sing apalane. Ikhlas terus. Ya baik, enggak apa-apa, jangan dikira jelek. Loh malah ada yang tarwih itu setiap dua rakaat itu ya. Rakaat pertama surat yang lain, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya itu boleh itu, jangan do ngenyak itu. Termasuk sing do iki anggur ngimami kok Al-Ikhlas terus ki piye lho. Saya senang kok. Oh ya kowe Allah mencintai kamu gitu ya. Juga Al-Ikhlas ini hendaklah dibaca pada zikir pagi dan zikir petang bersama dengan muawwidhataini, yaitu kulhu, falak, nas. Nganggo kul telu kul ngono. Jadi diingat-ingat tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas. Urutannya kulhu dulu ya, karena kita ini balik memang nyungsang. Tapi ketika membaca urutannya nanti kulhu dulu, Al-Ikhlas dulu, terus falak, terus an-nas. Zikir pagi dan petang. Juga setelah apa? Setelah sholat 5 waktu. Kulhu, falak, nas. Ini diamalkan bagus sekali. Juga ketika mau tidur. Saya cermati hadisnya itu ternyata dibeginikan dulu, mengumpulkan kedua telapak tangan. Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangan, kemudian membaca. Jadi le maca ki tangannya wis nglumpuk. Kemudian membaca kul tadi, kemudian di damu. Baru diusapkan dari kepala gitu. Saya sudah juga mempraktekkan. Ning sok-sok ora iso turu jebulane le keturu awan kesuwen. Anggere awan keturu kesuwen ya bengi rada angel. Nah, awan nyambut gawe terus ya bengi garek blek gitu. Tapi ini maksudnya untuk menghindari dari godaan setan. Karena waktunya sudah habis, kita baca sekali lagi supaya lebih ingat. Dan besok kita akan untuk hari Sabtu yang akan datang, kita akan Lahab, surat Al-Lahab. Mari kita baca sekali lagi untuk menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bi ismi
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mari. Qul huwa Allah ahadun. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad atau hai Nabi, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allahus Samad. Mari. Allahu As-Samad, tempat meminta. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun, ada, lahu kufuwan ahadun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara dengan dia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak di pagi hari ini. Semoga ilmu ini memberikan kekuatan pada kita, menambah iman kita, dan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, infak yang terkumpul pada hari ini sejumlah Rp1.689.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih, terima doa jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua, Bapak Ibu, telah kami bentuk grup untuk kajian Sabtu pagi. Tujuan grup nanti untuk kita kembangkan kajian nanti di kajian virtual, barangkali nanti bisa kita kembangkan untuk forum tanya jawab di grup tersebut. Nanti kita akan sampaikan informasinya lebih lanjut. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di grup, yang di dalam daftar hadir belum ada nomor HP-nya, mohon untuk dilengkapi agar bisa kita masukkan dalam grup. Yang ketiga, bagi yang belum mendapatkan Al-Quran, sedang kami upayakan, mohon bersabar, nanti kami susulkan. Dan alhamdulillah pada hari ini ada sotakoh soto dari Ibu Supriyatin Trimulyo 1. Ucapan terima kasih pada Bu Supriyatin, terima doa jazakumullahu khairan katsira. Dan kepada Pak Ibu nanti dapat menikmati setelah selesainya kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita akhiri kajian pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi